Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sofie Widianesti. Hari ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, ya, tentang persamaan regresi linier. Oke, kemarin sudah kalian sudah belajar tentang metode kuadrat terkecil ya. Jadi kalau misalnya saya punya suatu diagram kartesius begini, ya, di mana X-nya itu adalah variabel bebasnya, sementara Y-nya adalah variabel terikat atau tak bebasnya, ya. Kemudian di sini ada sebaran data yang kita punya, ya kan? Banyak sekali misalnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menentukan garis lurus, ya. Sedemikian sehingga garis tersebut merupakan garis lurus yang terbaik untuk merepresentasikan sebaran data yang kita punya. Misalnya gini. Nah, seperti itu. Ya, nah itu adalah persamaan regresi linier. Dan kemarin metode kuadrat terkecil kan kalau kita punya suatu persamaan regresi linier seperti ini ya, dan kalian diminta untuk mencari A-nya, konstantanya, dan koefisiennya pada X ya, atau B-nya. Ya, kemarin itu rumusnya, kemarin rumus A-nya adalah, sigma X kuadrat, sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY. Ini memang kadang sengaja tidak diberi I ya, seharusnya ini pakai I. Maksudnya itu ini I dari 1 sampai N. N itu adalah banyaknya data. Ini I dari 1 sampai N, ini juga YI. Nah, ini kadang-kadang karena saking rengketnya gitu, kadang-kadang tidak tertuliskan. Tetapi harapannya kalian sudah pada memahami bahwa itu adalah ketika sigma dia ada ini ya. Ada dari mana sampai mana, dari I sampai N. Di situ N-nya adalah sebaran datanya. Dibagi banyaknya N, banyaknya sebaran data, XI, I dari 1 sampai N dikurangi, ini kuadrat ya. Satunya lagi dikalikan I dari 1 sampai N, ini dikuadratkan. Ya, kemudian yang B atau koefisiennya ke bawah dikit, N dikali sigma YI ya. Oh, salah, ini XI Y-nya besar. Nah, ini kadang-kadang yang cukup merepotkan gitu ya, notasi-notasi seperti ini. Tergantung ini ini X, ini Y ya, atau ini X, ini Y. Ya, YI dikurangi sigma YI, I dari 1 sampai N, dikalikan sigma XI, I-nya juga dari 1 sampai N. Untuk nanti saya nggak pakai ya, karena supaya istilahnya ya, nggak terlalu ruwet gini ya, ruwet banget. Yang penting kalian bisa memahami bahwa ketika ada ada sigma itu adalah dari X miliknya X, dia berjalan dari I sampai N sebanyak sebaran data. Nah, kemarin seperti ini ya. Nah, yang kalian ini terus kemudian munculnya ini dari mana? Kan nggak mungkin dari langit toh. Nah, sekarang di video ini kita akan belajar munculnya
rumus ini. Kalau kemarin kita pemakaiannya ya. Jadi saya sudah memberikan rumusnya langsung bahwa persamaan regresi linearnya bentuknya seperti ini dengan rumusnya A ini dan rumusnya B ini. Jadi ada data, kalian tinggal masukkan di sini X, di sini Y, tinggal masukkan, tinggal cari sigma X I kuadratnya, Y kuadrat, dan seterusnya ya. Nah, itu baru dicari. Nah, sekarang di video ini kita akan mencari atau melihat seperti itu munculnya rumus A dan B ya. Oke, sekarang kita kembali ke gambar ini. Saya hapus dulu ya supaya nanti agak enak dilihat. Oke. Ya, karena nanti kita banyak indeks, nanti untuk sigma X, sigma Y, saya tidak menggunakan indeks ya. Harapannya di video ini supaya tidak terlalu rupek atau sempit gitu ya. Karena kalau terlalu banyak ini nanti jadi takut ada yang terlewat. Oke, kita punya ini ya. Ini misalnya saya tulis bahwa persamaan ini toh garis yang ini adalah ini ya. Ya toh, ini kan persamaan ini toh. Tadi kita punya sebaran data, di sini ada berapa, angka 1 misalnya, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini variabel terikatnya, di sini ada berapa gitu, tergantung kasusnya seperti apa. Kemudian kita mencari nilai A dan B-nya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Maka muncul satu garis lurus ya, regresi, di mana garis tersebut merepresentasikan sebaran data yang ada di antara 1 sampai sini misalnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang garis ini, perhatikan garis ini adalah rumusnya ini ya. Ini supaya nggak sama, ini saya kasih topi gini. Y topi begitu. Y topi ini adalah persamaan garis lurus ini ya. Nah, kemudian di sini kita punya satu titik di sini. Misalnya itu ya. Nah, titik ini dengan garis lurus ini kan ada selisih ya. Nah, selisih inilah dikatakan sebagai error. Ini error. Ya, errornya. Nah, titik ini kan berarti dia ada X-nya, ada koordinatnya, absis dan ordinatnya X dan Y. Misalnya saya misalkan seperti itu ya. Berarti dan titiknya banyak yang tidak sama atau tidak dilewati oleh garis lurus tadi yang sudah kita tentukan. Maka dia punya selisih atau error. Nah, ini misalnya titik yang di sini. Nah, ini juga punya error ya. Di sini juga misalnya X1, Y1 atau banyak sekali ya. Sekarang kita pakai yang bawah dulu. Ya, error. Biasanya ada yang menulis seperti ini atau ini ya. Kita ini aja, error gitu maksudnya ya. Error di sini untuk ordinat Y, berarti kan saya punya Y di situ dikurangi Y topinya, ya enggak? Nah, Y topinya. Berarti kan selisih error adalah selisih antara Y di sini dengan garisnya. Garis Y sama dengan A plus BX ya kan. Selisihnya berapa? Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mengganti Y topi itu tadi adalah A plus BX. Ya enggak? Nah, ini terus saya buka kurungnya aja. A dikurangi BX. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini untuk satu titik yang error. Satu titik yang tidak pada garis regresi tadi. Ya kan? Nah, ini ada banyak titik di sini. Ini ada lagi, ini juga ada lagi, ini ada lagi. Banyak sekali. Ya. Nah, makanya berarti kan titik yang tidak tepat pada garis lurus regresi tadi ada lebih dari satu atau bahkan mungkin banyak seperti itu. Nah, sehingga kita membutuhkan persamaan statistika yang lain, yaitu persamaan sebaran data. Apa sebaran datanya itu? Adalah sigma atau jumlahan dari error-error yang kita punya dikuadratkan. Ya. Nah, berarti di sini saya punya sigma. Sigmanya ini tergantung dari banyaknya data ya. Yang banyaknya data yang error, ada yang punya error di sini. Enggak ada yang sudah ini kayak ini, titik yang ini sudah pas di garis lurusnya tadi. Ya, di sini error. Ini ada yang error, ada yang error. Nah, ini banyaknya data yang error.
Ini tinggal saya ganti E tadi saya sudah punya di sini, di mana E adalah selisih antara ordinat dari titik tersebut, titik yang tidak kena dengan regresi, dikurangi dengan persamaan Y-nya. Persamaannya adalah persamaan garis lurus yang kita punya tadi. Ya, di sini A min BX. Mau besar mau kecil nggak apa sama saya. Nah, seperti ini. Saya punya ini, berarti di sini nggak usah dijabarkan aja ya, langsung seperti ini. Nah, ini tadi kan sebaran data ya, jadi semua kumpulan, semua titik yang error, yang punya error atau yang punya selisih dengan apa namanya, persamaan garis lurusnya. Nah, sekarang bagaimanakah caranya kita mendapatkan nilai A dan nilai B-nya? Nah, ini saya hapus yang sebelah sini. Ya, bagaimanakah cara kita menemukan nilai A dan B-nya? Kita menemukan nilai A dan B-nya adalah dengan cara turunan. Ya, kalian sudah belajar kalkulus diferensial. Turunan sebaran data S tadi terhadap B sama dengan 0. Jadi dicari minimumnya. Kemudian turunan S terhadap A sama dengan 0. Nanti dari dua persamaan ini kita akan menemukan rumus A dan rumus B-nya. Oke, nah sekarang kita mulai. Yang pertama dulu, turunan S terhadap B. Berarti turunan dari sigma Y dikurangi A dikurangi BX kita kuadratkan terhadap B. Ya. Ketika diturunkan terhadap B, maka B di sini dia menjadi suatu variabel. Ya. Sementara Y, A, dan X dia menjadi suatu konstanta, ya kan? Kalau biasanya kalian punya df per dx, ya kan? X-nya variabel, berarti selain X dia disebut sebagai konstanta atau koefisien atau konstanta, ya kan? Nah, walaupun di situ dia menggunakan huruf semua, ini kan huruf semua. Ini kalau kalian taunya konstanta itu kan 2, 3 ya. Kalau di sini dia berupa huruf ya kan. Bisa saya anggap seperti ini misalnya anggota bilangan real ya kan. Nah, itu kan berarti kan dia suatu konstanta. Nah, di sini Y dikurangi A dikurangi BX akan diturunkan terhadap B, berarti B-nya adalah suatu variabel. Ya, berarti kalau misalnya kalian punya 2 min 3X dikuadratkan, ya kan berarti kan 2 dikali 2 min 3X dikali turunannya X ya. Ya kan? Turunannya berarti dikali negatif 3. Nah, sama dengan yang ini, ya kalian turunkan juga. Terhadap B berarti saya punya 2 dikali sigma dari Y min A min BX. Ya kan? Kurung lagi. Kemudian terhadap B, B tadi adalah suatu variabelnya, berarti di sini konstantanya adalah X. Berarti di sini min X. Ini kali ya. Negatif X ya. Nah, di sini sama dengan ini sudah sama dengan 0. Untuk tadi kita menemukan B. Nah, kemudian supaya di sini tidak ada angka 2, saya kali kedua ruas dengan negatif setengah. Negatif setengah. Ya, ini 0, di sini habis, berarti saya punya sigma Y dikurangi A dikurangi BX dikalikan X. Ya, atau kalau mau disederhanakan lagi berarti sigma XY dikurangi AX B BX kuadrat. BX kuadrat. BX kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang yang satunya yang terhadap A ya, ini bisa kalian kerjakan nih kalau apa namanya? Kalau offline ya. Ini nanti jadi ada pertanyaan gitu. Nah, ini kan saya jadi ngerjakin sendiri. Nah, langsung aja ya. Ini gremeng dewe. Oke, jadi kalau ini turunkan terhadap A berarti sigma Y
dikurangi A, dikurangi BX, ya enggak? Dikali 2. 2-nya depan ya, enggak apa-apa. Kemudian A-nya tadi adalah suatu variabel, maka dikali min 1. Ya kan, ini kayak min X gitu. Turunannya kan berarti min 1. Karena A-nya dijadikan sebagai variabel, karena diturunkan terhadap A. Ya, terus set saya hapus. Berarti di sini 0, min 2, negatif 2, dikali sigma seperti ini. Ya, saya kalikan kedua ruas dengan min setengah, negatif setengah, Berarti saya punya 0 sama dengan sigma Y dikurangi A dikurangi BX. Nah, saya hapus semuanya dulu ya. Berarti kita punya 2 persamaan ya tadi ya, dari turunan S terhadap B dan turunan S terhadap A. Oke, kita punya ini. Hasil dari tadi turunan S terhadap A dan turunan B terhadap A, turunan S terhadap A dan turunan S terhadap B, kemudian kita jadikan 0 ya, kita mencari minimumnya. Nah, ketemu seperti ini. Ini tadi kan sebenarnya masih dalam kurung semua ya, mana tadi? Nah, masih dalam kurung semua ya, kayak yang ini tadi yang sebelah kiri itu XY min XA min BX kuadrat ya. Sifat dari sigma yang kalian pelajari di teori bilangan. Kalau ini kalau ada notasi kurung di sini berarti notasi ini operasi kurang di sini, kurung dan dikurung, berarti kurungnya kita buka, sigmanya jadi per ini ya, per anak di sini ya. Nah, itu sudah kalian pelajari. Dan satu lagi, 2 ding. Kalau misalnya saya punya, misalnya gini, sigma K, di sini I dari 1 sampai N, ya. K ini konstanta, 2, 5, 6, tapi datanya ada dari 1 sampai N, maka dia menjadi K dikalikan dengan N, ya. Ini sifat sigma. Satunya lagi, saya punya K, misalnya XI gitu, ya. Ini I dari 1 sampai N, maka K-nya bisa keluar, dia dari XI, dari I1 sampai N. Ya, itu sifat sigma. Oke, berarti kalau dari sini kita bisa lihat dari yang 2 persamaan di atas, kita bisa istilahnya biar agak cantik sedikit ya. Ini sekalian ya, ini saya himpun di ruas kiri dan ruas kanannya. Ya, di sini ada dari yang kiri dulu nih ya. Ini kan ada sama dengan ruas kirinya 0, ruas kirinya 0, ruas kanannya ini semua 1. Nah, di sini mau saya himpun yang ada A-nya dan B-nya itu jadi 1, berada di ruas kiri, yang tidak ada dia berada di ruas kanan ya. Berarti saya tambah kedua ruas dengan sigma XA dan sigma BX kuadrat. Berarti di sini saya punya sigma. Saya sekalian memasukkan tadi sifat yang kita punya dari suatu sigma ya. Berarti saya punya A, sigma X, ditambah dengan B, sigma X kuadrat. Berarti di sini sama dengan sigma sigma XY. Ya, sigma XY. Oke. Sama ya. Nah, yang sini, yang sebelah kanan, sama juga dengan yang tadi saya lakukan di kiri, saya himpun yang A, yang ada notasi A-nya ada A dan B-nya di ruas kiri, sementara yang tidak di ruas kanan. Nah, sekalian saya juga mau menggunakan sifat dari sigma. Nih ya, yang saya kasih tanda nih. Nih. Ya. Nah, itu kan sigma ini I dari 1 sampai N, kayak tadi sifat dari sigma N. Nah, maka di sini saya punya N kalikan dengan A. Ya enggak? Dikurangi B, kok dikurangi, ditambah sigma X sama dengan sigma Y. Ya, anggap ini Y-nya hurufnya besar ya. Karena kadang-kadang agak sulit, kadang-kadang lupa gitu. Ini Y-nya besar kayak tadi. Oke, kita punya 2 persamaan ini persamaan 1. Ini persamaan 2 ya. Nah, ini sudah saya rubah tadi. Nah, sekarang kita punya di sini, kita kan mau mencari A, rumus A-nya berapa,
rumus A-nya bagaimana, rumus B-nya bagaimana ya. Nah, berarti di sini kita punya SPL ya enggak? Dengan variabelnya A dan variabel B. Ya enggak? Yang sigma X ini sigma X kuadrat, sigma X Y, sigma X, sigma Y itu adalah kayak apa sih namanya, koefisien ya. Ini koefisien, sigma X di sini, ini koefisien ini konstanta ya. Ini konstanta yang B. Kayak misalnya saya punya AX plus BY sama dengan C gitu ya. Ini A1 misalnya, ini A2X plus B2Y sama dengan C, ini C1 C2. Nah, gitu mirip kan? Cuman di sini X-nya itu adalah A, Y-nya adalah B misalnya kayak gitu. Atau Y-nya A, X-nya juga B itu bisa ya. Nah, sekarang kalau kita punya itu berarti kita bisa mengeliminasi ya persamaan 1 dan persamaan 2. Saya mau apa ya, membuktikan yang rumus B-nya. Ini persamaan satunya sigma X ya. Nah, gini aduh. Saya agak susah nulis di sini ya. Jadi mohon dimaafkan ini agak sedikit Y-nya susah tadi. Y. Nah, saya mau menentukan apa sih namanya itu B-nya. Berarti kalau B saya mau di sini seret gitu, di sini B berapa gitu, berarti kan saya harus menghilangkan ini ya. Nah, di sini ada A sigma X, di sini ada N sama A. Berarti supaya mereka hilang, persamaan yang pertama saya kalikan dengan X. Kok X, N. N. Persamaan yang kedua saya kalikan dengan sigma X. Ya, sigma X ini maksudnya adalah sigma XI ya, I dari 1 sampai N, karena supaya nggak terlalu ruwet tulisannya. Nah, ini berarti saya punya A dikali N sigma X plus N dikali B sigma X kuadrat. Di sini N kali sigma X dan Y. Yang bawah saya punya N dikali A atau A dikali N boleh sigma X ditambahkan B sigma X kali sigma X. Sama dengan di sini sigma X kali sigma Y. Oh, Y-nya salah lagi. Ya, ini kurang. Yang ini habis, sisa ini. Sisanya adalah NB sigma X kuadrat dikurangi B sigma X dikali sigma X sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y. Ya, nah di sini kita bisa melihat menemukan B. B-nya ini saya keluarkan. B, saya punya N sigma X kuadrat dikurangi ini, sigma X kali sigma X kan berarti sigma X dalam kurung kuadrat, ya enggak? Ruas kanannya tetap. Sigma Y. Maka saya punya B adalah N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X-nya kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, sama dengan tadi yang saya punya. Ya, tinggal ini ditambahi ben bagus gitu ya. Notasi ini I1 sampai N, ini XI, ini YI. I1 sampai N, ini XI, ini salah. Sampai N, dan seterusnya ya. Kalian lengkapi sendiri. Nah, seperti itu munculnya rumus B. Nah, tugas kalian rumus A kok bisa muncul kayak tadi? Turun dari mana? Nah, itu tugasnya. Tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, seperti itu ya, walaupun nanti sebenarnya mudah sekali ya, karena sudah saya jabarkan dari awal sampai kita nemu B ya toh, tinggal kalian menemukan nilai A-nya. Nah, mungkin itu video kali ini tentang munculnya asal-usul dari koefisien A dan koefisien B dan konstanta A pada metode kuadrat terkecil pada persamaan regresi linier. Ya, mungkin ini dulu video kali ini.
Nanti kalian mungkin, banyak penggunaannya saja kalian harus bisa ya, nggak usah hafal, karena kadang-kadang saya juga nggak hafal. Yang penting kalian tahu stepnya dari mana. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.